Dalam beramal di dunia umur kita pendek sekali. Kita tidak seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu seperti Nabi Nuh, umurnya 900 tahun, terjadi badai, masih hidup 50 tahun lagi. Jadi 950 tahun. Orang-orang dulu panjang-panjang umurnya. Jadi ibadahnya banyak. Kalau kita di sini bilang wal umru qasirun, umur pendek. Kata Nabi umur umatku antara 60-70. Kita ini dibilang Nabi itu ma baina sittin wa sab'in, 60-70. Dan memang kalau kita pikir efektifnya umur umat Nabi itu 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, khususnya Ananda Dr. Miftah Al-Banjari yang hari ini bersama kita mengaji bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan memuliakan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Kita lanjutkan kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa zamanu sa'bun wa amruddin mutaraji' wal faraghu qalilun wasyughlu katsirun wal umru qasirun. Hari ini kita bahas tentang umur pendek, ya. Wal umru qasirun. Dalam beramal di dunia umur kita pendek sekali. Kita tidak seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu seperti Nabi Nuh, umurnya 900 tahun, terjadi badai, masih hidup 50 tahun lagi. Jadi 950 tahun. Panjang sekali mereka, sholatnya lama, puasanya lama. Malah satu riwayat ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Nuh itu puasa tiap hari. Kalau Nabi Dawud kelang-kelang hari. Berapa lamanya beliau beribadah kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim dikabarkan umurnya 200 tahun. Khitan umur 120 tahun. Oh, Nabi Ibrahim. Ada riwayat katakan 80 tahun beliau khitan. Ada yang bilang, kalau Ibnu Hibban bilang 120 tahun, beliau khitan sendiri, potong sendiri. Ada yang berani? Beliau khitan umur 120 tahun sendiri, khitan sendiri. Masya Allah. Orang-orang dulu panjang-panjang umurnya. Jadi ibadahnya banyak. Kalau kita di sini bilang wal umru qasirun, umur pendek. Kata Nabi umur umatku antara 60-70. Kita ini. Dibilang Nabi itu ma baina sittin wa sab'in, 60-70. Dan memang kalau kita pikir efektifnya umur umat Nabi itu 70. Efektifnya itu. Ada yang umur 80 hidup, iya, tapi udah gak kuat ibadah. Kadang-kadang apalagi model zaman sekarang kita ini, zaman sekarang 80 tahun udah pikun. Letak kacamata aja dia marah-marah. Mana kacamata? Ini sini kacamatanya. Bagaimana dia mau ibadah lagi udah kayak gitu. Saya tanya lah, ada yang umur 80 nih yang hadir ngaji malam nih? Gak ada. 90 ada gak? Gak ada. 70? Nggak ada. Coba Bapak satu.
70 tahun, Bapak enggak? Nah, satu orang. Jadi memang kata Nabi 60-70 aja. Beribadah sudah nggak kuat lagi seperti waktu muda. Saya aja terasa itu. Saya 50-an sekarang, belum 60 saya. Tapi ibadah tuh nggak seperti zaman dulu. Oh, zaman dulu tarawih imam saya 23 rakaat. Oh, masih kuat imam saya 23 rakaat, saya imamnya. Saya baca Sapi Hisma dengan hal ataka, sholat isya, ditepuk bahu saya. Tancap dikit bos katanya. Kepanjangan sama dia. Aduh. Jadi memang wal umru qasir, umur kita pendek. Kalau umur kita pendek, ya sebelum mati aja beramal. Kalau udah mati mana bisa lagi. In qata'a anhu amaluh. Kalau sudah mati berhentilah amal dari si mati itu. Nggak bisa sholat lagi udah mati, nggak bisa lagi zikir udah mati, nggak bisa lagi puasa. Kalaupun bisa nggak ada manfaat, nggak nambah pahala. Ada sahabat-sahabat Rasulullah itu yang di kuburnya dia baca surat Al-Muluk. Oh, dalam Hayatus Sahabat saya baca gitu. Imam Ibnu Katsir juga nulis dalam Bidayatun Nihayah. Ada sahabat Nabi tidur malam-malam di perjalanan, dia bentang tempat tidur, dia tidur. Tiba-tiba dia dengar ada orang baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia duduk. Alladzi khalaqa. Terus baca. Dia kira, siapa ini? Yuk, dengar. Kalau kita lari lah kita. Malam-malam sendirian dengar orang baca Quran dari dalam tanah, kalau kita loncat lah. Dia enggak, dia duduk, dia dengerin sampai habis itu soal muluk dibaca. Besok paginya dia jumpa Rasul. Sampai Madinah dia bilang tadi malam, saya tidur ada orang baca surah Al-Muluk. Habis 30 ayat itu dibaca dari dalam tanah. Takjub sahabat ini. Kata Nabi, itu orang dulu waktu hidup tiap malam baca Tabarakalladzi itu. Dan dia berdoa kepada Allah, kalau mati izinkanlah aku tetap membaca surah Tabarak ini setiap malam di dalam kuburku. Saking cintanya dia dengan surah Al-Muluk itu, Allah beri kepadanya satu nikmat. Dia bisa baca tiap malam dalam kubur, tapi nggak menambah pahala. Ibadah itu dihitung waktu hidup. Kalau udah mati nggak dihitung lagi. Kecuali amal jariah yang dia buat, misalnya bangun masjid, masjidnya masih dipakai orang, ya semua pahala orang yang iktikaf, baca Quran, sholat di masjid itu semua dia mengalirlah sama dia amal jariahnya. Tapi in qata'a anhu amaluhu, yang dari dia, dari si mati itu berhenti. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak soleh di situ bukan anak kandung. Anak soleh di situ bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak susuan, rotoah, bisa anak tiri, bisa anak murid yang dipelihara dan diajari sama dia. Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Jangan bilang mati kasar, ini mati bahasa Arab. Maut, mati. Yang bilang kasar-kasar itu orang Belanda dulu. NQ orang jangan bilang mati, N itu mati kasar. NQ mesti bilang meninggal ya. Meninggal gak jelas meninggal apa. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung, meninggalkan pekerjaan. Banyak artinya meninggal. Tapi kalau mati satu aja artinya. Nyawamu pedot, mati. Nyawamu dicabut, matilah kau. Gak ada yang lain artinya mati itu. Nah, jadi, dan mati itu bahasa Arab. Allah pakai kata maut, mati. Nabi juga idza mata ibnu Adam, kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Nah, pakai mati juga. Kita sholat pun baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya. Coba tukar besok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal gitu kan. Batal sholatnya. Jadi jangan bilang-bilang kasar. Nah, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup mesti merasakan mati. Tidak peduli jin, manusia kah, hewan kah, iblis kah, malaikat kah. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Yang hidup
Tidak mati-mati Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutu. Allah enggak mati. Yuhyi wa yumit. Hidup dan menghidupkan dan mematikan Allah itu. Enggak mati Allah. Wal hayyul qayyum. Maha berdiri sendiri lagi maha hidup. Allah itu tidak mengenal mati. Selain Allah mati semua. Malaikat maut pun mati. Disuruh Allah, "Hei malaikat maut." Nah, ini kan ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, matilah yang ada di langit dan di bumi. Kecuali yang Allah izinkan tetap hidup. Ada yang tetap hidup. Siapa? Malaikat Israfil. Nggak mati orang dia yang niup kok. Maksud dia yang niup dia mati. Malaikat Jibril nggak mati. Malaikat Mikail nggak mati. Malaikat maut, sebagian ulama menyebut namanya Israel, nggak mati. Siapa lagi nggak mati? Malaikat pemikul arash. Itu 8 orang malaikat pemikul arash nggak mati. Kemudian Allah matikan semua, mati. Jibril mati, Mikail mati, pemikul arash mati, mati semua. Kecuali malaikat maut. Israfil mati, tinggal malaikat maut. Nah, kata Allah, sekarang kau cabut nyawamu sendiri.